Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat diperkenankan untuk berkumpul kembali dalam mata kuliah bimbingan dan konseling inklusif. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu, Ibu Devi Sekar Ayuningrum, MPSI, psikolog, dan juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Perbedaan atau keberagaman ini agar manusia saling melengkapi. Dan keberagaman merupakan bukti dari kasih sayang Allah. Peserta didik adalah individu yang unik. Namun, keunikannya tidak menggoyahkan guru BK untuk menjadi malaikat penolong anak didiknya. Inilah topik pembahasan kita pada hari ini. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan kami dari kelompok 4. Salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, saya sendiri Risma Gustianti dengan NIM 210-114 dan ada rekan saya Teh Yuni Hamidah dengan NIM 210-101-33. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keragaman peserta didik. Di antaranya ada pengertian keragaman peserta didik, kedua ada pengertian anak berkebutuhan khusus, ketiga ada karakteristik peserta didik, keempat ada karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir cara penanganan anak berkebutuhan khusus. Baiklah, kami persilahkan kepada Teh Yuni untuk menyampaikan materi yang pertama. Monggo Teh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan pengertian keragaman peserta didik. Nah, keragaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan PDBK. Nah, keberadaan PDBK ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi di kelas guru secara perlahan dan pasti memberikan pemahaman, sikap seperti empati dan simpati kepada peserta didiknya, baik kepada peserta didik reguler maupun pada PDBK itu sendiri. Adapun pengertian anak berkebutuhan khusus atau HEWORD adalah anak yang berkarakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Karena perbedaan mereka dapat diukur oleh ahlinya atau psikiater di rumah sakit. Seperti itu. Kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, meliputi apa saja, antara lain ada kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Atui, Suparman dalam Taufik tahun 2019. Nah, ada dua karakteristik kemampuan awal peserta didik yang harus dipahami oleh guru. Di antaranya ada latar belakang akademik, meliputi jumlah peserta didik, latar belakang, yang ketiga ada indeks prestasi, keempat ada tingkat intelijensi, kelima ada keterampilan membaca, keenam ada nilai ujian, ketujuh gaya belajar, kedelapan ada minat belajar, kesembilan ada harapan ataupun keinginan peserta didik, kesepuluh lapangan kerja yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, dari latar belakang akademik ini 1 sampai 10 adalah faktor-faktor yang akan membantu dalam penentuan perencanaan
seorang guru sebelum melakukan proses pembelajaran. Maka dari itu haruslah dipahami dari 10 latar belakang akademik ini. Yang selanjutnya ada faktor-faktor sosial. Faktor sosial ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada usia, kedua ada kematangan atau maturity, ketiga ada rentangan perhatian, keempat ada bakat-bakat istimewa, kelima ada hubungan dengan sesama peserta didik, keenam keadaan sosial ekonomi. Nah, dari keenam ini pula adalah faktor penentu seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran. Agar apa yang diberikan oleh seorang guru di dalam suatu kelas ataupun di luar kelas dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Jika tadi yang dibahas adalah karakteristik peserta didik, maka selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada beberapa macam anak berkebutuhan khusus, di antaranya yang pertama ada istilah tunanetra. Istilah tunanetra ini sering kita kenal sebagai pada gangguan fungsi penglihatan. Seorang anak dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya yang diterima atau mungkin tidak mampu mengidentifikasi apapun dengan kemampuan penglihatannya. Nah, dengan kata lain, anak ini disebut dengan buta total. Ini menurut siapa? Menurut ahli yakni Jajar Harja dalam Nisa tahun 2018. Lalu seorang anak dikatakan mengalami buta fungsional apabila mereka memiliki sisa penglihatan untuk mengidentifikasi cahaya di sekitarnya. Lalu ada anak dikatakan low vision apabila mereka masih memiliki sisa penglihatan untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan anak-anak yang low vision ini masih mampu mengidentifikasi huruf dan angka, dengan kata lain dapat digunakan untuk membaca meskipun membutuhkan bantuan kaca pembesar. Nah, secara umum anak dengan kebutuhan khusus tunanetra ini harus belajar dengan menggunakan tulisan braille, yaitu dengan memanfaatkan indera perabanya. Selanjutnya yang kedua ada istilah tunarungu. Tunarungu ini sering kita kenal dengan gangguan pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Menurut Andreas dalam Nisa tahun 2018. Dalam segi pelayanan pendidikan, anak tunarungu memiliki kemampuan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun guru harus mampu berbicara dengan mulut yang jelas. Nah, sehingga meskipun tanpa mendengar, anak tunarungu tersebut dapat mencerna informasi yang disampaikan oleh guru dengan melihat guru tersebut berbicara. Yang ketiga ada tunagrahita. Nah, kalau tunagrahita ini merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahannya pada seputar intelijensinya. Anak tunagrahita dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan intelijensi dengan dasar intelijensi normal manusia dengan skala Binet berkisar antara 90 sampai 110. Nah, yang keempat ini ada tunadaksa. Menurut Somantri dalam Nisa tahun 2018 menjelaskan bahwa tunadaksa merupakan suatu keadaan rusak atau terganggu yang disebabkan karena bentuk abnormal atau organ tulang, otot, dan sendi tidak dapat berfungsi sebagaimana harusnya. Nah, pada hakikatnya, anak tunadaksa memiliki berbagai jenis klasifikasi tergantung pada bagian anggota gerak mana yang mengalami permasalahan tersebut. Namun dalam proses pembelajaran, anak tunadaksa memerlukan metode-metode khusus yang disesuaikan dengan kondisi tubuh mereka.
Selain pembelajaran berbasis akademis, anak tunadaksa ini juga memerlukan pembelajaran khusus yang dapat melatih soft skill-nya agar dapat dimanfaatkan pada sisa kemampuan atau fungsi gerak agar dapat menghasilkan sebuah karya atau karya cipta. Nah, ada yang kelima ini istilah tuna laras, merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Namun, menurut Kaufman dalam MISA tahun 2018 menyatakan tentang batasan-batasan anak dapat disebut tunalaras jika secara nyata dan menahun merespon lingkungan yang menyimpang tanpa ada kepuasan pribadi. Nah, namun masih dapat diajarkan perilaku baik. Anak-anak tunalaras ini memerlukan layanan konseling dan rehabilitasi untuk menerapkan latihan-latihan secara khusus agar dapat berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka rekan-rekan yang selanjutnya ada anak cerdas dan bakat istimewa. Pada umumnya, tumbuh kembang anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa sama seperti anak-anak normal. Namun, lebih ditekankan pada perkembangan aspek tertentu di mana mereka ini mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Nah, anak-anak dengan bakat istimewa dan cerdas ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Selain diperhatikan dalam kemampuan kecerdasannya, namun harus diperhatikan pula dalam segi mentalnya. Kenapa? Karena ketika mereka mengalami kegagalan yang berakibat fatal akan mengganggu mental dari mereka sendiri seperti itu. Yang ketujuh ada lamban belajar atau slow learner. Nah, ini sering dikenal sebagai anak yang memiliki potensi intelektualnya sedikit lebih rendah dari anak-anak normal pada umumnya. Ada yang ke-8, yakni kesulitan belajar spesifik. Nah, indikasi anak dengan kesulitan belajar spesifik ini dapat dilihat dari kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan yang terakhir kesulitan berhitung atau diskalkula. Ada pula yang terakhir istilah autis. Anak autis ini adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan pasif. Pada anak yang ditandai dengan gangguan dan keterlambatan pada bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, serta interaksi sosial. Dari beberapa karakteristik peserta didik dan anak berkebutuhan khusus, dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Mangga Teh Yuni. Baik, di sini ada penanganan anak berkebutuhan khusus yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum. Nah, penanganan anak berkebutuhan khusus secara umum dapat dengan menghindarkan anak ABK atau anak inklusi itu dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, dan juga menyalahkan dirinya sendiri serta orang lain, karena itu dapat mengakibatkan putus asa yang berlarut-larut. Selanjutnya, orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak diperbolehkan menyembunyikan atau menelantarkan anak tersebut, karena jika bukan orang tua, siapa lagi yang akan memerhatikannya. Juga kepada orang tua, keluarga, maupun masyarakat, diwajibkan untuk memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus. Selain itu, juga masyarakat perlu menyebarluaskan informasi, termasuk informasi mengenai prestasi atau kesuksesan yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus, karena dengan begitu ia akan merasa dihargai oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat dan keluarga juga harus melakukan atau memberikan pendampingan di bidang agamanya, ataupun pendidikannya, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Selain itu, anak berkebutuhan khusus juga harus mempunyai keterampilan dalam merawat dirinya sendiri dan juga
memiliki hak untuk dirawat oleh orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga juga perlu konsisten dan bersikap terbuka terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, orang tua juga harus mempunyai kemampuan teknis untuk menstimulasi sedini mungkin tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus tersebut, agar ketika ada kendala dapat segera teratasi. Selanjutnya, selain secara umum, penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus juga dipaparkan melalui perspektif Al-Quran, yang mana anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Islam didefinisikan dengan istilah Zawil Ahad, Zawil Ihtiyaj Al-Hasanah, atau Zawil Azar. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keterbatasan atau keterbutuhan khusus atau juga mempunyai uzur. Nah, dalam konsep Al-Quran terhadap anak berkebutuhan khusus, yang diperkuat juga dalam hadis Nabi memberikan arahan atau penanganan secara jelas terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut, yaitu secara preventif atau pencegahan maupun kuratif, yaitu penyembuhan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, yaitu dengan yang pertama, menjaga kesehatan. Nah, Islam menganjurkan untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah terjadinya keterbatasan dalam kandungan, misalnya, agar tidak terjadinya anak itu berkebutuhan khusus. Yang kedua, melarang mengonsumsi minuman keras, terutama lagi kepada ibu-ibu hamil, karena jika ibu-ibu hamil mengonsumsi minuman keras, itu pun akan mengakibatkan kecacatan pada janinnya. Selain itu, penanganan yang selanjutnya menikah dengan bukan kerabat dekat. Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang lain atau tidak dengan kerabat dekat. Karena apa? Karena akan adanya kesamaan genetik. Misalnya, ada gen pembawa penyakit dari sesama saudara yang bertemu sehingga terjadi suatu penyakit. Bisa disebut dengan penyakit turunan, ada kelainan genetik, ataupun seperti albinisme, fibrosis kistik, ataupun hemofilia. Nah, itu akan mengakibatkan kecacatan pada anaknya. Yang keempat, memberikan sebutan yang baik. Gelar yang baik ataupun nama yang baik sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kelima, memberikan kesamaan status sosial. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan melalui perspektif Al-Quran tersebut. Saya kembalikan kepada Terisma. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi dari mulai pengertian dan sampai kepada penanganan telah selesai. Di sini kita akan menyimpulkan bersama dari materi sebelum nanti di akhir ada kesimpulan dari hasil diskusi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan baik dalam hal berbicara, penglihatan, pendengaran, sosial, fisik, dan juga bakat istimewa. Namun, mereka juga berhak memiliki kedudukan yang sama dengan anak pada umumnya. Nah, salah satu bentuk penyerataan adalah penyetaraan anak biasa dengan anak ABK ini adalah pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif bertujuan untuk meratakan kedudukan peserta didik antara satu dengan lainnya, sehingga tidak ada istilah anak berkebutuhan khusus tersisihkan atau bahkan terkucilkan. Di sini, penanganan orang tua serta lingkungan sekitar terhadap anak berkebutuhan khusus haruslah dipahami bahwa anak berkebutuhan khusus berhak hidup setara dan berhak mendapatkan kasih sayang serta perhatian yang sama dengan anak pada umumnya. Maka, Ibu dosen pengampu yang kami hormati dan juga rekan-rekan sekalian, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini menjadikan hikmah dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya,
kita buka sesi diskusi bersama. Mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.